Arab klasik sih Pak, memang udah lama ya dari sebelum Masehi. Tapi metode ini banyak dikembangkan sekarang di Cina, Korea, gitu, Indonesia gitu. Bahkan di Indonesia sendiri udah ada lembaga khususnya yang menangani itu, namanya Persatuan Bekam Indonesia. Nah di situ udah banyak tuh SOP bekam, bagaimana standarisasi bekam, gitu. Kan lebih modern gitu sekarang bekamnya. Gak kayak dulu kan bekam pakai tanduk, pakai gelas gitu kan. Nah sekarang udah mulai steril kayak dokter persis gitu, menangani luka seperti apa. Itu saya anjurkan banget buat bekam, karena bekam itu bisa mengakibatkan tensi itu turun gitu, dari tinggi bisa turun gitu. Kemudian yang memang kadar gula darah tinggi juga bisa. Jadi di titik tertentu ya, yang kembali lagi ke harus pakar pada bidangnya. Ini Pak, orang dengan tensi sangat rendah kita bekam, wah habis nanti dia bakal pingsan gitu. Nah, tapi ada penanganan terhadap tensi rendah yaitu beberapa titik aja. Jadi biasanya kalau orang normal bisa 12 atau 18 gitu kan. Jadi kalau orang yang sakit atau orang yang tensinya di bawah itu dia 3 aja yang tepat, yang benar-benar sakit gitu. Kadang orang tensi rendah kan sakit juga di kepala ya, kita titik cuma 3, punggungnya enggak gitu. Yang penting tuh kembali ke experiences, pengalaman dia dari bekam gitu. Semakin lama dia terjun di bekam, semakin tahu nih penyakit ini bagaimana penanganannya. Darah Pak, karena kita bisa juga ngedeteksi penggumpalan darah pertama. Yang kedua juga kita tahu yang mana yang bermasalah bagian tubuhnya. Jadi titik bekam itu kita udah tahu tuh yang bagian kanannya lah bermasalah, atau pembuluh darah kapilernya, mungkin yang di kakinya, asam urat, yang kolesterol, itu udah sangat bisa untuk kita deteksi dini ya, sebelum itu mereka ngecek dulu di lab. Nah, yang pertama syaratnya dia nggak lagi haid gitu kan ya. Yang ketiga juga ketika dia itu punya riwayat penyakit. Ada sesuatu juga pengalaman historis kita, perempuan dia itu sakit apalagi paru-paru, batuk terus berpanjangan. Akhirnya istri saya bekam gitu kan di titik paru, akhirnya apa? Akhirnya hilang gitu. Yang pertama dia nggak boleh minum es terus, nggak ada masalah, nggak batuk lagi gitu. Nah itu kita bisa tangani. Nggak dianjurkan Pak. Tidak dianjurkan ya? Dianjurkan Pak, karena kan bekam itu sebenarnya juga hanya dot juga gitu kan, apalagi sari-sarinya juga gitu. Kemudian penyakitnya, makanya orang hamil itu kan sangat butuh nutrisi ya gitu kan. Makanya bekam itu disunahkan misalkan sebelum makan gitu kan. Tapi setelah makan 12 dan 21 Pak. Nah itu sunnah berbekam di tanggal, tapi di bulan Komari atau Hijriah ya, tanggal 17, 19 dan 21 Hijriah. Nah kemudian pantangan hari sebenarnya nggak ada pantangan. Ini banyak pendapat perbedaan ya, emang nggak ada pantangan hari dalam itu. Tapi ada sebagian yang melarang misalnya di hari Rabu atau bagaimana, tapi tidak kuat gitu. Oleh Ustadz Ilham, badan saya terasa sering kesemutan, pegel-pegel, kepala sering pusing. Setelah dibekam oleh Ustadz Ilham, rasa kesemutan saya udah agak pulih, dan kepala saya yang pusing juga udah agak membaik. Oleh orang lain ternyata setelah saya bekam sama Ustadz Ilham agak berbeda. Jadi yang saya rasakan ini setelah dibekam oleh Ustadz Ilham, kepala saya yang tadinya sering pusing, sering kesemutan, dan pegel-pegel, alhamdulillah sekarang udah agak membaik. Memang 2 hari setelah dibekam saya terasa ngantuk terus.